Sahabat, saya ingin bertanya, dari begitu banyak Presiden Republik Indonesia, siapa yang gayanya seperti ini? Saudara-saudara, to be or not to be, go to hell with your aid. Nah, dan kemudian semua menyambut dengan gegap gempita. Ya, betul. Itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Saya adalah salah seorang pengagum beliau. Dan begitu juga banyak rakyat Indonesia, ya. Bagaimana beliau berpidato itu berkobar-kobar. Saya kalau istilahnya bukan mendengar, tapi menonton beliau pidato melalui radio. Menonton radio. Karena apa? Saya begitu terpukau membayangkan gaya beliau itu radio yang waktu itu radio transistor yang tidak terlalu besar, ya. Itu saya tatap terus. Sampai saya betul-betul mengimajinasikan begitu bagaimana gaya beliau berpidato. Sampai suatu saat Mbok Atmo, pengasuh saya, lewat, Mbok, jangan nutupin, minggir. Jadi kalau radio tertutup saja saya terganggu begitu. Jadi saya betul-betul mengagum beliau, foto-foto beliau waktu itu saya kumpulkan, saya pasang juga dengan picinya yang penuh karisma, ya. Kemudian tanda tangannya juga luar biasa sekali, bahkan sampai sekarang, mohon maaf, tanda tangan itu S-nya itu saya meniru gaya beliau, ya. Sama-sama pakai S begitu. Jadi saya juga kemudian pernah berjumpa beliau waktu itu, saya ingat sekitar umur 7 tahun, 6 atau 7 tahun, beliau waktu itu datang ke kota saya, ke kota Klaten, kebetulan mengunjungi eyang saya, kemudian saya ikut diperkenalkan dengan beliau, bahkan karena beliau tahu kembar, lalu bertanya, ini siapa namanya, ini siapa namanya. Lalu ibu saya menjelaskan, ini namanya Seto, ini Kresno. Lalu beliau tertawa, loh, Seto kan artinya putih, ini kok nggak putih? Gitu ya, memang waktu itu saya masa kecil sudah biasa main panas-panasan, main ke sawah, main ke berenang dan sebagainya. Akhirnya ya memang hitam legam lah waktu itu. Jadi beliau waktu itu penuh perhatian, ya, dengan senyumnya yang khas, ya, sehingga saya penuh kenangan saat itu. Bahkan saya juga masih ingat beliau senang bernyanyi. Salah satu lagunya yang saya masih terus ingat adalah lagu ini. Siapa bilang saya dari Blitar, saya ini dari Prambanan. Lalu beliau tambahkan, siapa bilang rakyat kita lapar, rakyat kita cukup makanan. Lalu semua diajak bernyanyi. Mari kita bergembira, bergembira semua, hilangkan duka dan lara, mari nyanyi bersama. Pokoknya saat itu terkesan sekali, sehingga saya pengagum luar biasa. Baik karya-karya beliau, saya juga sering membaca buku-buku beliau. Salah satunya saya ingat ada buku di bawah bendera revolusi waktu itu. Bukunya tebal sekali, tapi saya sering hanya melihat foto-fotonya saja. Jadi itulah kenangan dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Sahabat, saya mau bertanya, siapa Presiden Republik Indonesia yang dikenal sebagai The Smiling General atau Jenderal Tersenyum? Iya, betul. Pak Harto atau Presiden Republik Indonesia waktu itu, Jenderal Soeharto. Iya, saya juga mempunyai pengalaman cukup banyak dengan beliau. Artinya, suatu saat memang saya mencoba menulis surat kepada Ibu Negara saat itu, Ibu Tien Soeharto. Karena saya sudah aktif berkecimpung di dunia anak-anak, saya menulis surat untuk bisa bertemu beliau, menyumbangkan ide-ide saya mengenai dunia anak-anak. Saya terkejut, waktu itu saya tulis suratnya dengan diketik, masih ketik, cak-cak-ceklok begitu. Ternyata saya dipanggil, ditelepon ke tempat tinggal saya, bahwa Kak Seto dipersilahkan menghadap Ibu. Saya juga kaget sekali, ya. Nah, akhirnya saya seorang diri dipanggil dan bertemu dengan Ibu Tien. Nah, saya mengungkapkan ide-ide saya bahwa anak-anak Indonesia memerlukan suatu tempat yang merupakan tempat pusat kegiatan-kegiatannya. Jadi semacam children center begitu. Lalu saya usulkan namanya adalah Istana Anak-anak Indonesia. Akhirnya dalam dialog yang cukup panjang, beliau mengatakan, kalau Kak Seto, beliau manggil saya juga Kak Seto waktu itu,
mau membangun itu di Taman Mini, silakan. Nanti idenya silakan ditulis dan nanti coba kita wujudkan di sana. Nah, akhirnya saya ya sudah membuat semacam proposal sederhana, saya ajukan ke beliau dan luar biasa beliau bahkan menugaskan saya untuk memperdalam ide saya itu, kemudian mengirimnya ke beberapa negara. Saya ingat sekali waktu itu ke Amerika Serikat, ke Jepang, dan ke Korea Selatan untuk mempelajari beberapa children's center di Amerika. Selain itu juga waktu itu ada Disneyland, kemudian juga ada children's center di Amerika di beberapa kota. Kemudian di Jepang ada Jido Kaikan Children's Center juga, suatu kegiatan, pusat kegiatan anak yang bertumpu pada alam. Begitu juga di Korea Selatan. Dan akhirnya jadi saya wujudkan untuk membangun ide Istana Anak-anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Bahkan saya ditunjuk oleh beliau menjadi ketua pelaksana proyek pembangunan Istana Anak-anak Indonesia tadi. Jadi suatu hal yang cukup baik, dan kemudian karena saya juga sering bernyanyi, mengajak anak-anak bernyanyi, memimpin berbagai kegiatan, ulang tahun cucu-cucu beliau, saya juga diundang ke Cendana untuk bermain bersama cucu-cucu beliau yang dihadiri juga oleh Pak Harto dan juga Ibu Tien Soeharto. Jadi suatu kenangan yang cukup akrab, sehingga kemudian pada saat sudah ada perayaan Hari Anak Nasional, jadi saya ingat waktu itu saya sempat juga menulis artikel di media mengusulkan supaya ada Hari Anak Nasional di Indonesia ini. Karena sebelumnya dikaitkan tanggal 1 Juni, itu merupakan Hari Anak Nasional Internasional. Nah, kemudian sempat 6 Juni karena dikaitkan juga kelahiran Bung Karno. Tapi akhirnya disepakati waktu itu tanggal 23 Juli, yaitu hari disahkannya Undang-Undang Kesejahteraan Anak Indonesia kalau tidak salah. Mungkin nanti saya cek lagi. Tapi saat itu kemudian ditetapkan dan selalu diperingati, dan saya selalu dilibatkan pada saat acara puncak bersama dengan Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto saat itu. Saya juga diajak berdiskusi banyak hal mengenai masalah masa depan anak-anak, kegiatan anak-anak, dan sebagainya. Bahkan kemudian juga dekat dengan keluarga beliau. Misalnya kemudian saya juga memegang kegiatan remaja, Kirap Remaja Nasional. Saya juga diajak bersama dengan Ibu Siti Hardianti Rukmana atau yang sering disebut sebagai Mbak Tutut. Satu hal yang sangat terkesan adalah pada waktu saya mempopulerkan ide saya yang saya bangun tahun 1975, yaitu Sikomo, boneka Sikomo ini. Kemudian saya diminta oleh Mbak Tutut untuk mengisi acara di televisi beliau, TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, dengan cerita boneka Sikomo. Nah, kemudian cukup populer, cukup berkembang, banyak disukai anak-anak ya, karena arahnya adalah edukatif, persahabatan, kreativitas, dan sebagainya. Lalu salah satu acara yang cukup meledak adalah lagu Macet Lagi. Ya, waktu itu lagunya adalah, nah ini kebetulan boneka Sikomonya masih ada. Nah, suaranya selalu weleh, 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 nama saya Sikomo. Lalu lagunya, ya, macet lagi, gara-gara Sikomo lewat. Pak polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Lalu, Momo Sikomo, hei, mau kemana? Saya ingin lihat gedung-gedung bertingkat. Momo Sikomo, hei, mau kemana? Saya ingin lihat pembangunan merata. Weleh, weleh, weleh. Nah, cerita ini cukup menarik karena ini dibilang macet lagi gara-gara Sikomo lewat. Setiap Komo lewat dibilang jangan macet. Lalu ingin lihat pembangunan merata. Waktu itu lalu ada yang menghubungkan, padahal ini spontan saja ceritanya, karena saya mengagumi Komo yang senang melihat pembangunan merata tadi ya. Nah, seolah-olah itu menyindir Pak Harto. Jadi seolah beliau kalau kemana lewat jalan jadi macet karena di semua disuruh berhenti, lalu lihat pembangunan merata. Nah, saya sempat dipanggil juga oleh petugas waktu itu dari Pas Pampres
dan sempat diinterogasi. Nah, saya dengan tulus mengatakan, loh, saya tidak ada maksud apa-apa, sama sekali tidak ada kritik kemanapun juga. Ya, dan ya alhamdulillah akhirnya sampai akhir masa jabatan beliau juga tidak ada masalah sama sekali, dan memang tidak ada maksud menyindir politik dan sebagainya, karena saya memang ya berusaha tetap lurus di dunia anak-anak. Sehingga kalau ada mungkin interpretasi yang keliru, ya mohon maaf, tapi tidak ada maksud untuk menyudutkan siapapun juga. Nah, ini adalah kisah pengalaman dengan si Komo, dan si Komo ini juga dipopulerkan justru melalui televisi dari Ibu Siti Hardianti Rokmana atau Mbak Tutut tadi. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman. Ya, pengalaman saya secara pribadi, saya melihat beliau secara pribadi yang sangat rendah hati. Artinya beliau sebagai orang besar saat itu yang dikagumi bahkan di tingkat Asia, yang mungkin ya banyak ditakuti, tetapi menerima saya yang seorang diri yang tidak punya latar belakang apapun juga, itu tetap memperlakukan dengan sangat hangat. Misalnya suatu saat saya ingat, saya sedang menghibur, mendongeng di acara pesta ulang tahun cucu beliau ya. Nah, pada waktu begitu tiba-tiba mendengar Bapak datang, saya menoleh, saya langsung berdiri lalu memberi kesempatan beliau. Enggak, silakan, terus saja. Jadi suatu hal yang sangat manusiawi sekali, sehingga saya kembali bernyanyi dengan lepas, bebas, tanpa kikuk karena sudah dibukakan pintu oleh beliau. Pada saat saya berdialog juga, kemudian saya sudah pamit pulang, beliau membukakan pintu juga untuk saya ya, dengan persilakan yang sangat sopan. Saya juga ingat pada waktu saya mau menikah, saya pamit kepada Ibu Tin tanpa disadari juga beliau, artinya siapalah saya. Beliau kemudian juga memberikan kado yang luar biasa, yaitu satu set piring dan cangkir-cangkir yang menurut saya itu luar biasa sekali. Penghargaan langsung dari keluarga presiden saat itu. Nah, itu adalah kenangan indah saya dengan Pak Harto dan keluarga beliau yang selalu saat itu penuh dengan senyuman, penuh dengan persahabatan, dan sampai juga ke putra-putri beliau. Demikian. Sahabat, tahu nggak ini kira-kira gaya pidato dari presiden siapa ini? Semua yang membuat masalah itu adalah manusia. Tapi yang harus menyelesaikan juga manusia. Jadi kita harus bekerja keras membangun industri strategis untuk masa depan dengan strategi yang tepat. Ya, kira-kira begitu. Ya, betul, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Saya juga salah seorang pengagum beliau, pengagum kejeniusannya, kecemerlangan berpikirnya, dengan terkenal sebagai Mr. Crack karena teorinya mengenai keretakan sayap pesawat itu juga sangat mendunia ya. Dan ya beliau multi talenta. Salah satu kenangan indah saya dengan beliau adalah pada waktu Hari Anak Nasional, saya termasuk salah seorang anggota panitia acara puncak. Nah, salah satu yang saya usulkan adalah bagaimana agar presiden berkenan bermain gembira, permainan tradisional dengan anak-anak, kemudian juga mendongeng untuk anak-anak. Waktu saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada beliau, beliau sempat agak mendongeng, tapi dengan cepat langsung setuju. Beliau berkenan sekali. Jadi kelihatan dengan anak-anak juga bukan sesuatu yang jarak jauh gitu, begitu dekatnya. Akhirnya pada tepat acara puncaknya, beliau mendongeng dengan gembira, bahkan memangku salah seorang anak. Saya ingat anak yang dipangku itu bernama Bimo, sekarang sudah besar saya kira anaknya, dan akrab sekali gitu. Jadi seperti tidak ada jarak antara seorang presiden dengan anak-anak yang sangat spontan. Beliau selain mendongeng, yang saya ingat beliau juga sangat senang bernyanyi. Salah satu lagu kesayangan beliau adalah lagu perjuangan, yaitu Sepasang Mata Bola. Nah, kira-kira kan lagunya, sepasang mata bola dari balik jendela
datang dari Jakarta, nuju Medan Perwira. Kagumku melihatnya, sang sinar perwira rela. Hati telah terpikat, semoga kelak kita berjumpa pula. Nah, lagu itu sangat berkesan. Akhirnya saya juga ikut-ikutan senang menyanyikan lagu itu walaupun tidak terlalu hafal. Beliau juga sangat dekat dengan keluarga. Saya ingat pada waktu, anak saya kebetulan tanggal lahirnya persis sama dengan tanggal lahir beliau, yaitu tanggal 25 Juni. Saya juga sempat bersyukur saya berhasil pada waktu ada pertemuan dengan beliau, saya mengajak anak saya dan bisa berfoto bersama dengan Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie tadi. Luar biasa sekali, bahkan sampai sekarang saya masih terus menyaksikan film tentang kenangan beliau, yaitu Habibie dan Ainun. Itu sampai berapa kali saya sangat menikmati film tersebut karena saya pengagum sekali Bapak Habibie. Sekarang beliau sudah wafat, mudah-mudahan cita-cita beliau, cita-cita Dirgantara tetap mengangkasa, ya, itu tetap terus kita pertahankan. Bahkan PT Regio Aviasi Industri yang membuat pesawat R80, itu pesawat yang 100% dibuat oleh putra-putra Indonesia dan juga di Indonesia, itu bisa terus mengangkasa dan bisa menjajari perusahaan-perusahaan pesawat terbang dari negara-negara maju. Ini kenangan sangat indah saya dengan Bapak Habibie, dan saya juga belajar banyak pada beliau, ketekunannya pada bidang akademik, dan mudah-mudahan saya bisa mengikuti beliau juga bisa menyandang jabatan guru besar. Amin. Nah, sahabat, saya mau bertanya, siapa presiden kita yang terkenal dengan ucapan beliau, gitu aja kok repot? Ya, tentu semua masih ingat, beliau adalah almarhum Gus Dur atau Bapak Abdurrahman Wahid. Ya, beliau juga terkenal dengan untuk memotivasi agar polisi juga lebih profesional, lebih jujur, ya, karakter yang kuat dan sebagainya, itu dengan 3 polisi yang jujur. Yaitu pertama adalah Bapak Jenderal Hugeng Iman Santoso, yang dikenal hidupnya sederhana, jujur, lurus. Kemudian kedua dikatakan beliau adalah patung polisi, dan yang ketiga adalah polisi tidur. Ya, ini tentu maksudnya adalah sangat memotivasi polisi agar betul-betul pengayom rakyat. Nah, saya jadi ingat saya sendiri juga waktu sebelum itu juga mengkampanyekan pentingnya juga polisi menjadi sahabat anak. Dengan lagu-lagunya agar nanti kelak anak-anak kelak menjadi polisi yang baik hati. Ya, dengan salah satunya lagunya kan, Pak Polisi, selamat datang. Bu Polisi, selamat jumpa. Kami anak-anak sayang kepadamu, Pak Polisi dan Bu Polisi Indonesia. Kami anak-anak bangga kepadamu, Pak Polisi dan Bu Polisi Indonesia. Jadi sangat cocok sekali dengan kampanye saya beberapa puluh tahun sebelum beliau menjadi presiden saat itu. Nah, saya juga punya kenangan yang sangat-sangat berkesan, ya, yaitu pada waktu saya berkesempatan menjadi 2 pembicara bersama dengan beliau. Pembicara utama pada waktu itu memang di dalam suatu kelompok, ya, yang memang sedang ada konflik begitu. Ya, kelompok ini yang intinya adalah supaya tetap melindungi anak-anak, supaya tidak ada diskriminasi terhadap anak dan sebagainya. Saya setelah berbicara, kemudian beliau berbicara sebagai penutup, tapi tampaknya saat itu beliau kan sangat spontan, sangat apa adanya, ceplas-ceplos, ya, berani mengungkapkan realita. Nah, rupanya ini memancing kemarahan dari peserta seminar, ya. Memang tidak terlalu banyak,
cukup kira-kira sekitar 120-an orang begitu. Nah, sampai beliau waktu itu memang sudah selesai menjabat sebagai presiden, tetapi mungkin sebagai tokoh yang diharapkan juga akan menyejukkan suasana. Tapi mungkin beliau terlalu sangat spontan apa adanya, sampai akhirnya memancing kemarahan dari peserta. Lalu beliau sampai mengusir. Sampai saya mencoba meredakan, tolong Bapak-Bapak Ibu jangan. Beliau adalah pemimpin kita, panutan kita, dan beliau mantan presiden. Jadi tolong ya. Wah, tidak peduli, sempat ramai sekali. Tapi saya melihat sikap beliau yang sangat rendah hati. Beliau akhirnya minta dituntun oleh pembimbingnya waktu itu untuk segera menuju ke kendaraan dan meninggalkan acara itu. Luar biasa sekali jiwa besarnya yang tidak kemudian kontra berani dengan melawan massa yang begitu sudah mulai agak beringas lah istilahnya. Jadi ini kenangan sangat indah sekali, dan saya sampai saat ini juga tetap mengagumi beliau. Sampai kalau ada acara-acara haul mengenang wafat beliau, hampir selalu saya usahakan untuk bisa hadir. Dan saya betul-betul melihat beliau sebagai katakanlah disabilitas, tetapi menekankan tidak berarti hidup kita juga harus terbatas. Keberanian beliau mengungkapkan kenyataan, kejujuran beliau, spontanitas beliau, tapi juga sering dibungkus dengan humor-humor segar, itu sangat berkesan di hati saya. Dan saya juga sangat menyesal beliau tidak sempat untuk hadir pada acara puncak Hari Anak Nasional, karena sebelum peringatan itu berkenaan dengan situasi politik saat itu, dan beliau terpaksa harus lengser. Tapi saya mengenang beliau sebagai pemimpin yang hebat, dan saya pengagum beliau sampai saat ini. Ya, sahabat, saya punya kenangan yang sangat indah dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia, mungkin yang pertama kali seorang wanita atau perempuan, yaitu kenangan pada saat MAPRAM atau masa pramahasiswa atau POSMA atau ospek begitu ya. Pada waktu itu tahun 1972 kami sama-sama di MAPRAM. Kebetulan beliau mungkin sudah sempat ke suatu kampus, kemudian mungkin berhenti lalu memulai dari awal di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kami sama-sama di Pelonco atau di MAPRAM. Saya bersama nyanyi. Waktu itu lagu zaman itu yang saya ingat adalah begini. Psikologi, psikologi, cewer-wer bom-bom. Psikologi, psikologi, cewer-wer bom-bom. Mudah-mudahan Ibu Megawati masih ingat lagu itu waktu kita atau sama-sama di MAPRAM di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Lalu sebagai presiden, yang saya ingat dari beliau adalah pada zaman beliau itu Undang-Undang Perlindungan Anak disahkan oleh DPR RI. Jadi waktu itu memang sempat saya berapa kali mengusulkan, waktu itu saya masih sebagai ketua Komnas Perlindungan Anak. Ya, nama yang sempat saya ganti nama tersebut sebelumnya dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI. Nah, saya mengusulkan supaya ada Hari Anak Nasional yang ditegaskan, tapi itu kemudian sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Soeharto sebelumnya. Nah, saya mencanangkan mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena sempat kami ditawari untuk dapat SK Presiden, waktu itu nama Komnas Perlindungan Anak, sama dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Tapi saya menyatakan kalau bisa seperti Komnas HAM, yaitu berdasarkan undang-undang. Akhirnya kami para aktivis perlindungan anak menyusun undang-undang itu, lalu diajukan ke DPR RI, akhirnya disahkan pada masa pemerintahan Ibu Megawati. Kemudian akhirnya melahirkan juga lembaga negara yang bernama KPAI. Jadi kenangan mengenai perlindungan anak justru saya catat pada waktu pemerintahan beliau. Tapi sebelum itu, saya pernah juga mengusulkan mengenai Kementerian Perlindungan Anak. Waktu itu saya usulkan kementerian mengenai anak-anak lah. Nah, pada waktu itu saya sebagai salah satu panelis debat calon presiden begitu, saya usulkan, beliau sempat mengatakan, mana ada sih
negara yang mempunyai kementerian perlindungan anak ini. Saya memang waktu itu mencatat kalau tidak salah di salah satu negara bagian di Australia itu ada. Tapi ya itu belum terwujud. Tapi paling tidak saya mencatat Undang-Undang Perlindungan Anak disahkan pada masa pemerintahan beliau. Kemudian juga beberapa kali saya hadir pada waktu acara puncak juga bersama dengan Ibu Megawati yang hadir memberikan pidato pesan-pesan untuk anak-anak Indonesia. Dan saya mencatat juga kepedulian beliau mengenai anak-anak Indonesia supaya rajin belajar, mempunyai cita-cita, tapi juga mendapatkan perlindungan baik dari keluarga, lingkungan maupun juga dari negara. Itu yang saya masih ingat dari Ibu Presiden Megawati. Dan saya juga mencatat tanggal kelahiran beliau adalah tanggal 23 Januari yang beberapa kali juga hadir karena memang dengan keluarga Bung Karno cukup dekat sebelumnya. Jadi kenangan-kenangan ini mudah-mudahan akan terus terangkai bahwa para presiden pada dasarnya juga sangat peduli, sangat perhatian pada generasi anak-anak Indonesia. Bahkan kalau tidak salah saya juga sempat menyampaikan waktu itu mengenai melengkapi pidato Bung Karno. Bung Karno kan punya salah satu kata-kata mutiaranya adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya. Saya sempat ungkapkan juga kepada beliau, saya izin menambahkan, menghargai pahlawan adalah jangan lupa masa lalu, tapi juga jangan lupa masa depan. Dan siapa pemimpin-pemimpin bangsa di bidangnya masing-masing untuk masa depan, yaitu anak-anak. Jadi saya mencoba melanjutkan apa yang disitir oleh Bung Karno. Saya mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai dan melindungi anak-anaknya. Ya sahabat, saya mempunyai kenangan yang cukup indah dengan Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-6 kita, yaitu Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pada waktu pertama kali beliau hadir di istana, itu saya khusus diundang ya, secara pribadi oleh ajudan karena dipanggil Bapak Presiden, dan langsung beliau sambut di depan pintu dengan jabatan tangan erat lalu berfoto bersama. Ya, sayang saya tidak mendapatkan foto itu sampai sekarang, tapi kemudian lalu diajak duduk dan berdialog tatap muka, hanya berdua saja. Beliau menanyakan satu hal yang sangat saya sangat kagumi, yaitu beliau menanyakan apa saja rencana-rencana program-program Kak Seto untuk anak-anak Indonesia. Jadi suatu hal yang kerendahan hati beliau, keterbukaan beliau, ya. Saya juga menyampaikan beberapa ruang karena waktu itu saya juga sudah sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak pada periode kedua. Dan semua beliau catat dengan sangat teliti. Satu hal yang saya catat beliau juga ketelitian beliau sangat korek ya, teratur, tertib begitu. Dan saya juga cukup mengagumi beliau bukan hanya beliaunya tapi pada mertua beliau, yaitu Bapak Sarwo Edi Wibowo. Karena zaman itu beliau yang menumpas PKI waktu itu. Saya kagum, saya waktu itu masih remaja, saya selalu memasang gambar Pak Sarwo Edi Wibowo, saya bahkan mencoba mendapatkan baret merah, nah saya pasang dengan gagah begitu, saya seolah seperti beliau, dan saya waktu itu juga sempat ingin menjadi anggota TNI AD supaya menjadi, zaman itu terkenal sebagai RPKAD, ya, yang kemudian menjadi pasukan baret merah itu Kopassus. Ya. Nah, kemudian sebelumnya saya juga pernah pengalaman sebelum beliau terpilih menjadi presiden pada waktu debat capres, ya, saya juga sebagai salah seorang anggota panelis, ya, saya mengajukan satu pertanyaan waktu itu. Apakah nanti kalau Bapak terpilih menjadi presiden, tidak ingin melengkapi salah satu kabinetnya dengan Kementerian Perlindungan Anak? Nah, beliau langsung memberikan tanggapan,
wah mungkin agak sulit untuk bisa menambah ini. Tetapi kalau mungkin akan saya padukan dengan Kementerian Perlindungan Perempuan waktu itu, namanya pemberdayaan wanita atau apa waktu itu namanya. Jadi dipadukan di situ. Dan ternyata setelah beliau mengumumkan kabinetnya, dipadukan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi suatu hal yang buat saya sangat sesuai dengan impian saya bahwa Indonesia memiliki kementerian yang mengurusi anak-anak termasuk melindungi anak. Kemudian pada pengalaman-pengalaman berikutnya dalam setiap acara puncak, ya, saya selalu sering terlibat sebagai anggota panitia acara puncak. Nah, biasanya kalau dari zaman Pak Harto, Pak Habibie, Ibu Mega, Gus Dur tidak waktu itu saya selalu mengajak anak-anak menyambut kedatangan presiden selalu dengan menyanyikan lagu seperti zaman dulu Bung Karno, ya. Bung Karno siapa yang punya, zaman itu, lalu Pak Harto siapa yang punya, berikutnya adalah Pak Habibie siapa yang punya, terus. Tapi pada waktu zaman Pak SBY beliau menganjurkan tidak lagu itu. Jadi mungkin beliau tidak ingin terkesan seperti terlalu dipuja-puja, di semacam kultus individu dan sebagainya. Nah, itu sangat saya hargai juga, dan tetap acara-acara tetap berlangsung. Tapi juga saya catat beberapa ketegasan-ketegasan beliau yang sangat korek, disiplin, sehingga beliau juga sering murka kalau ada yang tidak disiplin, tidak mendengarkan, atau mungkin ada yang tertidur dan segera dikoreksi. Itu pengalaman saya pada waktu acara puncak Hari Anak Nasional bersama dengan beliau. Tapi nuansa persahabatan ini tampaknya sangat beliau pelihara. Saya ingat setiap kali ada apa-apa selalu juga saya dikontak. Kemudian saya ingat pada waktu hari suatu acara, kalau tidak juga hari acara puncak Hari Anak Nasional, waktu itu saya memang tidak ikut di dalam kepanitiaan, saya agak jauh begitu di bagian tepi. Nah, pada waktu beliau berjalan, mungkin setelah selesai, beliau melihat saya, melirik di sebelah kiri ada saya. Beliau langsung menggandeng almarhumah Ibu Ani Yudhoyono untuk itu Kak Seto. Langsung saya didatangi, lalu diberi selamat dan terima kasih atas kehadiran pada acara puncak itu. Jadi suasana memang sangat akrab, dan saya ingat juga pada waktu pada waktu itu beliau masih menjabat sebagai presiden, saya mantu anak saya yang pertama. Saya waktu itu sekedar iseng aja, siapa tahu, asal memberitahu saja undangan pernikahan itu kira-kira 2 hari sebelumnya, dan oleh staf kami diberikan hanya kepada petugas jaga di depan kediaman beliau. Tapi pada acara hari hanya siang hari, tiba-tiba saya ditelepon oleh ajudan. Beliau mengatakan, Kak Seto, nanti malam Bapak Presiden berkenan akan hadir. Sungguh surprise juga bagi saya. Akhirnya memang pada hari hanya beliau hadir, dan kemudian juga memberikan kenangan yang sangat indah untuk kedua mempelai, yaitu anak dan menantu saya. Jadi ini kenangan-kenangan indah mengenai Bapak SBY. Saya kenal beliau juga cukup kreatif, artinya di tengah ketegaran sikap disiplin beliau yang kadang-kadang mungkin dianggap kaku, tapi beliau juga cukup kreatif, cukup bersahabat, dan juga senang bernyanyi, senang mencipta lagu. Mungkin ini yang salah satu juga mendorong saya juga untuk terus produktif mencipta lagu, dan juga senang menyanyi setiap ada kesempatan. Ini suatu hal yang sangat berkesan di catatan saya dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih. Baik sahabat, kali ini saya juga akan bertanya, siapa Presiden Indonesia yang paling banyak memberikan hadiah sepeda kalau ada acara kuis atau cerdas tangkas? Iya, betul. Bapak Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. Ya, saya mempunyai kenangan dengan beliau itu pada saat beliau masih menjabat sebagai wali kota di Solo, wali kota Solo. Nah, waktu itu kegiatan pendidikan, lembaga pendidikan yang saya bangun di sana yaitu homeschooling atau PKBM di sana, itu yang meresmikan adalah Bapak
Joko Widodo. Jadi itu kenangan pertama. Kemudian pada waktu beliau menjadi gubernur DKI Jakarta, juga kenangan waktu itu beliau berkenan menerima kami para pengurus Yayasan Nakula Sadewa, para kembar-kembar. Dan pada waktu itu saya sampaikan kepada Ibu Iriana, saya menyampaikan Ibu Iriana, dulu pelindung dari Yayasan Kembar Nakula Sadewa ini adalah Ibu Tin Soeharto. Tapi kemudian beliau sudah wafat, sudah lama kosong. Apakah Ibu Iriana berkenan untuk menjadi pelindung? Lalu beliau mengatakan, daripada saya kenapa nggak langsung Pak Jokowi saja? Gitu. Lalu akhirnya saya sampaikan kepada Pak Jokowi, Bapak berkenan, ini kepada kembar-kembar. Setelah berdialog cukup lama dengan para kembar, akhirnya beliau menyatakan setuju. Ya, jadi ini sekedar kedekatan kami, saya juga dengan beliau. Lalu pada waktu sudah menjadi presiden, saya juga beberapa kali bertemu dengan beliau, sempat dipanggil beliau. Salah satu pertanyaan yang saya ingat waktu itu beliau mengatakan, Kak, kenapa sih anak-anak zaman now banyak yang kecanduan gadget? Waktu itu belum pandemi ya. Nah, saya lalu mengatakan, Bapak, ini mungkin karena orang tua sering sibuk juga. Jadi tidak ada waktu untuk anak. Nah, bagaimana sekarang mengubah pandangan keliru bahwa seolah anak itu komunitas kelas bawah, lalu hanya orang tua hanya main perintah suruh ke sana ke sini. Bagaimana mengkampanyekan suatu gerakan nasional Sasana, saya sahabat anak. Lalu pada waktu permainan tradisional, pada acara Hari Pendidikan Nasional, waktu itu harusnya 2 Mei, tapi beliau minta diundur 2 hari karena kebetulan ada tamu negara. Lalu tanggal 4 Mei, beliau berkenan bermain bersama dengan sekitar 700 anak-anak berbagai lapisan. Ada anak jalanan, ada pelajar, ada mungkin juga artis cilik, dan semua anak-anak. Lalu bermain tadi kuda lumping, gobak sodor, engklek, bentik, lalu ogorban, dan sebagainya. Itu kenangan yang paling indah bersama dengan Bapak Presiden Jokowi. Lalu juga semakin memantapkan agar perlindungan anak ini diluaskan sampai juga ke tempat-tempat terpencil, sampai di tingkat yang dekat dengan keluarga. Nah, ini juga salah satu yang kami usulkan waktu itu adalah Sparta, Seksi Perlindungan Anak tingkat rukun tetangga. Sparta, jadi kalau anak-anak ada apa-apa, warga cepat peduli. Jadi warga juga dilibatkan dalam upaya perlindungan anak. Ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Akhirnya ini juga dilanjutkan program ini oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini sementara kenangan-kenangan bersama dengan Bapak Jokowi. Mudah-mudahan konsistensi beliau pada perlindungan anak, pada pemenuhan hak anak di Indonesia akan bisa terus terjaga dengan baik. Lalu juga kami ajukan berbagai suasana gambaran kekerasan terhadap anak di Indonesia, baik kekerasan atas nama pendidikan, kekerasan fisik, termasuk penculikan, lalu juga kekerasan dari pengaruh LGBT, yaitu pengaruh supaya anak-anak juga menempuh satu pola hidup baru, yaitu tidak sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan psikoseksualnya. Jadi ini yang kemudian beliau juga dukung supaya anak-anak dilindungi atau negara melindungi masyarakat khususnya anak dari bahaya LGBT ini. Beliau akhirnya juga menyetujui. Lepas dari itu, saya juga mencatat hal yang masih merupakan kekecewaan saya dan mungkin teman-teman aktivis perlindungan anak, yaitu mengenai masalah tindak kekerasan seksual. Saya mencatat Bapak Presiden, Bapak Jokowi menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Tetapi pada saat kemudian saya dengar beliau memberi grasi kepada salah satu pelaku kekerasan seksual pada kasus JIS yang mungkin populer saat itu, memberikan grasi sehingga pelaku bisa kembali ke Kanada, ke negaranya, maka itu memang sangat-sangat kami sesalkan. Jadi kenapa kok kontraproduktif ya? Artinya seharusnya betul-betul
tidak diberikan gerasi dan menyelesaikan masa hukumannya di Indonesia. Kemudian satu hal juga dalam konteks perlindungan anak adalah Indonesia sampai saat ini masih merupakan satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Nah, sampai saat ini mungkin juga para aktivis perlindungan anak sudah mengusulkan agar berkenan segera meratifikasi, tapi juga belum ada nada-nada atau suara untuk ada langkah ke arah sana. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi berkenan untuk mengambil tindakan yang tegas untuk konteksnya perlindungan anak-anak di Indonesia.